Alhamdulillah, proses pemupukan organik pada pagi hari ini sudah selesai saya lakukan, teman-teman. Ada yang saya pupuk dengan pupuk organik vegetatif dan pupuk organik generatif. Dan ini adalah sedikit hasil dari pemupukan yang selama ini saya lakukan, teman-teman. Ini jambu madu saya, umurnya 9 bulan dia sudah mulai berbuah. Dan sekarang sudah hampir setahun umur pohon jambu ini. Dan buahnya sangat keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, jadwal saya adalah melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman saya yang ada di depan rumah. Jadi dalam 1 minggu saya melakukan 2 kali perawatan, teman-teman. Jadi siklusnya itu seperti ini. Setiap hari Rabu, ya, di tengah-tengah weekday lah bahasanya begitu. Setiap hari Rabu saya melakukan pemupukan, ya, menggunakan pupuk organik cair. Biasanya saya lakukan pengocoran pupuk organik cair kepada media tanam tanaman-tanaman saya. Dan setiap weekend, Sabtu ataupun Minggu, saya lakukan pemupukan menggunakan NPK kalau dia masih dalam tahap proses pertumbuhan vegetatif, dan berselang begitu ya. Kalau dia sudah di dalam tahap pertumbuhan generatif, pembungaan, pembuahan, saya selang minggu berikutnya itu menggunakan KCL begitu, atau pupuk yang memiliki unsur K dan P biasanya yang lebih besar dibandingkan N gitu ya. Jadi paling enggak 2 kali dalam sepekan untuk saya lakukan itu. Di hari Rabu menggunakan pupuk organik, dan di weekendnya di hari Minggu menggunakan pupuk anorganik. Jadi saya masih menggunakan 2 jenis pupuk ya, belum bisa full organik sejauh ini. Jadi saya gabungkan antara organik dan anorganik begitu. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair. Dan saya memiliki 2 pupuk organik cair, teman-teman. Yang pertama pupuk organik cair yang berbahan dasar telur, ya, telur dan kawan-kawannya itu yang pernah saya buat dulu. Telur, micin, air gula, air kelapa, dan lain-lain. Itu POC telur ya. Dan saya punya POC dari kohe kambing. Jadi saya punya 2 POC. Oke. Kalau POC kohe kambing itu lebih kepada untuk pertumbuhan vegetatif, sementara POC telur untuk tanaman yang sudah berbunga dan berbuah, yang sudah generatif begitu. Oke. Kita akan aplikasikan mungkin dua-duanya hari ini. Mana tanaman-tanaman saya yang sudah harus berbuah dan sedang berbuah, itu akan saya gunakan POC telur. Oke, kita lanjutkan ke lapangan. Ini 20 gelas, teman-teman. Isinya 20 gelas. Sementara dosis yang akan kita gunakan dengan POC telur ini adalah 1:40, teman-teman. Berarti kalau kita menggunakan air sebanyak 40 gelas, POC-nya cukup dengan 1 gelas. Begitu ya. Nah, karena ini isinya 20 gelas, berarti kita hanya gunakan setengah gelas. Intinya perbandingannya adalah 1:40. Oke, berarti POC-nya kita gunakan hanya setengah gelas. Kalau pupuk organik ini dosisnya kelebihan pun tidak apa-apa, teman-teman ya. Kurang juga nggak apa-apa, yang penting rutin. Pas juga boleh. Jadi artinya kalau kita menggunakan dosis yang lebih pun nggak apa-apa ya. Tapi kita gunakan pakemnya dulu lah, 1:40. Ini 20 gelas, berarti ini setengah gelas saja. Kita aduk. Oke, kita aduk. Oke, selanjutnya ini yang akan kita siramkan. Kita akan siramkan ke tanaman-tanaman kita yang sedang berbunga, atau yang mau kita bungakan gitu ya, atau yang sedang berbuah. Oke.
Ini jambu air madu saya yang berada di pot kecil saja teman-teman. Ini planter bag yang ukurannya hanya 35 liter saja. Tapi pohonnya menjulang hampir 2 meter. Ya, bagus sekali. Dan ini sudah mulai berbunga dan berbuah. Ini sudah buahnya yang kesekian kali. Saya sudah berapa dompol yang sudah saya panen dan rasanya manis banget. Bunganya sedang muncul lagi di sana, ada bunga. Di sana masih ada buah yang juga sudah siap dipanen. Oke. Nah, ini yang sudah berbunga, yang sudah berbuah, kita pupuk dengan POC telur. POC. Berapa air yang akan kita berikan ke dalam pot ini? Seikhlasnya saja. 1 ember boleh, mau hanya 1 gelas boleh. Oke. Kalau saya biasanya sekitar 5 gelas lah. Oke. Harumnya itu kayak harum-harum gimana ya? Coba teman-teman bikin deh, kalau punya tanaman bikin, ini sangat bagus sekali untuk tanaman kita. Oke. 1 pohon cukup 5 gelas ya. 5 gelas dulu. Dan di sebelah sini, oke, sebelah sini ini ada jambu madu saya. Adiknya yang sebelah sana, yang sana sudah berbunga dan berbuah. Kalau ini masih belum berbunga dan berbuah, tetapi sudah layak untuk, ini pohonnya cukup besar juga, sudah layak untuk dibuahkan, dibungakan. Maka selain kita merangsangnya menggunakan pupuk organik, pupuk anorganik berupa MKP, ya MKP, kita bisa juga mendukung perangsangan bunganya dengan menggunakan POC telur ini teman-teman. Jadi fungsi dari pupuk organik cair, pupuk organik adalah untuk menghidupkan mikroorganisme, untuk menjaga mikroorganisme yang ada di media tanam kita. Kalau kita hanya menghajarnya pakai pupuk anorganik, pupuk kimia, bisa-bisa media tanam kita, tanah kita, ya, itu akan rusak, begitu. Mikroorganismenya akan mati dan tanah kita, media tanam kita tidak akan baik begitu untuk tanaman. Jadi ini adalah untuk menjaga kesuburan media tanam kita. Begitulah mungkin ya kira-kira. Karena kita ini hanya petani yang belajar dari YouTube, dengar-dengar bahasanya seperti itu ya kita ikuti. Dosisnya juga boleh, cukup 5 gelas boleh, lebih boleh. Oke. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk pengaplikasian pupuk organik itu saya menggunakan dosisnya 1:40. Saya ulangi lagi, 1:40. Terus kita kocor ke media tanam kita seperlunya ya. Kira-kira teman bisa lihat lah media tanamnya ini butuh berapa gelas begitu sampai dia betul-betul cukup lah ya kan, tidak kurang kalau bisa. Nah, sampai dia betul-betul basah sehingga kebutuhan dari tanaman kita ini tercukupi. Terus bisa dengan dikocor. Ya misalnya hari Rabu ini kita kocor, hari Rabu depan kalau bisa disemprotkan. Ini jadi boleh dikocor ke media tanam, boleh disemprotkan ke dedaunannya teman-teman. Boleh. Atau sekaligus boleh langsung dikocor, habis dikocor hari ini juga langsung kita siram ke daunnya juga boleh. Silahkan teman-teman mau pakai yang mana. Kalau mau agak repot, boleh ke akar dikocor sekaligus disiramkan menggunakan sprayer itu ke daun sekaligus boleh. Atau mau disilang boleh. Rabu ini dikocor, Rabu depan disemprot boleh juga. Oke. Saya akan lanjutkan memberikan POC ini ke tanaman-tanaman saya yang mau saya bungakan atau yang sedang berbunga dan berbuah. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi teman-teman. Ini pohon jambu air citra saya yang berada di pot 35 liter juga. Yang tadi kan madu ya, yang sudah kita siram madu. Ini citra. Ukuran pohonnya masih 1 meteran, masih kecil. Setahunan juga sudah umurnya. Dan di proses perangsangan pembungaan yang saya lakukan sebulanan lalu, citra saya juga berbunga teman-teman. Ternyata citra di pot juga bisa cepat berbunga kok. Ini bunganya. Nih. Ada 3 dompol. Di sana sisa 1, kemarin ada 3 di sana, rontok. Dan di atas sana dompolannya cukup besar. Citra ya, ini citra. Mana namanya nih?
Nah, Citra. Ini akan kita siram menggunakan POC yang tadi, POC telur. Oke, langsung kita siramkan saja. Saya senang sekali Citra ini bisa berbunga ya. Alhamdulillah. Biasanya Citra dia lebih sulit berbunga dan lebih lama lah proses untuk dia mau berbunga itu. Tetapi ternyata ini bisa berbunga di pot dengan umur setahun. Semoga bunganya bisa selamat. Oke, saya akan lanjutkan pemupukannya dulu. Pemupukan menggunakan POC telur untuk generatif sudah selesai saya lakukan pagi ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair pupuk kandang yang akan kita berikan kepada tanaman-tanaman kita yang masih dalam proses pertumbuhan atau vegetatif. Oke, kita lihat POC kohe kambing saya dulu. Ya, itu dia teman-teman, POC kambing saya, POC pupuk kandang kambing yang dulu saya buat ya. Kita buka. Ini sudah lama sekali teman-teman. Dulu ada video sebelumnya dulu yang saya liput untuk membuat ini. Ya. Sebelum kita pakai, ini harus kita aduk dulu. Lalu ini tinggal kita ambil saja teman-teman. Ini untuk dosisnya saya belum pelajari lebih jauh. Bisa kita langsung kocorkan saja, bisa juga kita cairkan dengan air ya. Untuk dosisnya suka-suka sih. Sejauh ini saya dosisnya tidak ada yang terlalu pakam kalau organik. Jadi sementara ini nggak apa-apa kita pakai 1:2 dulu ya. Ininya setengah kita cairkan dengan air setengahnya lagi. 1:1 lah sejauh ini. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya masih bisa 1:10 teman-teman. Saya rasa ya ini masih bisa 1:10. Dan ini baunya tidak bau busuk teman-teman. Baunya bau seperti apa ya? Seperti tanah. Ya, jorok ya. Jorok ya. Nah, namanya juga petani jadi mainannya begini ya. Ini bagi saya tidak jorok lah. Karena ini adalah pupuk organik. Ini adalah mikroorganisme penjaga kesuburan tanah begitu ya. Jadi mindsetnya tidak lagi ini tai kambing gitu. Oke, nanti kita cuci tangan juga. Dan ini tidak bau teman-teman ya, tidak bau. Ini bisa kita hancur-hancurkan dulu teman-teman. Ya, bisa kita hancur-hancurkan karena sudah lembut sekali sih. Tai kambingnya masih bentuk ini butiran-butiran begitu. Ini bisa kita hancurkan lebih dulu. Kalau kita lihat kepekatannya, ini seperti saya katakan tadi bisa jadi 1:10 lah. Ya. 1 liter POC kita, POC kohe kambing ini, kita cairkan dengan 10 liter air. Gitu. Tapi tidak apa-apa, ini untuk penggunaan awal, seikhlasnya nggak apa-apa. Oke. Ayo kita aplikasikan. Oke, ini akan saya aplikasikan kepada tanaman-tanaman saya yang masih di masa pertumbuhan. Di sini ada bibit jambu kristal saya, teman-teman, ya. Dan di sebelah sana, ini di pot yang putih, ini adalah bibit jambu air madu saya, ya. Ini yang akan kita pupuk menggunakan POC vegetatif dari pupuk kandang kambing. Masing-masing 3 gelas cukup. 3 gelas. Gelas cukup. Kita ke jambu air. Ini jambu air madu saya. Pertumbuhannya bagus banget. Daunnya bagus. Tiga gelas cukup ya.
Itu di sana ada pohon anggur saya teman-teman. Di rumah Samarinda ini saya tanam 2 pohon, Ninel dan Jupiter. Tapi Ninelnya waktu itu saya beli memang bibitnya kurang bagus begitu ya, sehingga dia stagnan dan udahlah saya matikan saja, saya cabut. Nanti kita ganti dengan bibit yang lebih bagus. Ini Jupiter saya datangkan dari Kota Malang, Jawa Timur sana, dengan Mbak Sabrina Nurseri. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Dan pemupukannya salah satunya dengan POC ini, karena dia masih di tahap vegetatif ya. Ini kita berikan agak banyak karena planter bagnya cukup besar ya. Oke. Saya pupuk dulu semuanya. Oke. Alhamdulillah, proses pemupukan organik pada pagi hari ini sudah selesai saya lakukan teman-teman. Ada yang saya pupuk dengan pupuk organik vegetatif dan pupuk organik generatif. Dan ini adalah sedikit hasil dari pemupukan yang selama ini saya gunakan, saya lakukan teman-teman. Ini jambu madu saya, umurnya 9 bulan dia sudah mulai berbuah. Dan sekarang sudah hampir setahun umur pohon jambu ini. Dan buahnya sangat keren sekali, padat, berisi, renyah, manis. Jambu air madu saya. Oke, terima kasih. Tolong dibantu untuk disupport channel ini. Semoga bisa berkembang dan berbuah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.